Setelah didiagnosis kanker, aku meniduri CEO wanita yang biasanya dingin dan angkuh itu, dan bahkan mengucapkan kata-kata kasar. Bahkan jika harus lembur, terserah siapa yang mau. Malam ini aku ingin menjadi bos, tetapi keesokan paginya, dokter menelepon dan memberitahuku bahwa itu adalah kesalahan diagnosis. Melihat Liu Ruyan yang masih tertidur lelap, aku ingin menangis tetapi air mata tidak keluar, dan aku berkemas dan melarikan diri semalaman. Kemudian dia menghadangku di bandara, memarahiku karena memiliki niat tersembunyi. Setelah menidurinya ingin kabur begitu saja, tidak semudah itu. Saat menerima telepon dari dokter, aku sedang lembur di perusahaan, nadanya berat dan serius, begitu mendengarnya, aku tahu tamatlah riwayatku. Itu kanker otak, paling lama hanya 3 bulan lagi. Aku sedang berpikir apakah akan memberikan buku. 3 kalimat menghangatkan hatinya sepanjang hari, panduan Eki tinggi, di mejaku kepadanya. Tiba-tiba aku sadar dan dokumen di tanganku jatuh berserakan di lantai. Aku tidak bisa mendengar apapun. Biasanya saat lembur, aku selalu menghibur diri sendiri. Jika pekerjaan tidak selesai, kerjakan saja besok. Jika beruntung, besok mati jadi tidak perlu bekerja. Siapa sangka itu menjadi kenyataan. Aku benar-benar akan mati. Aku benar-benar ingin kembali dan menghapus mulutku sendiri. Setiap hari pada jam segini. Telepon dari Liu Ruyan datang tidak tepat waktu. Malam ini ada jamuan makan, kau temani aku. Urusan kantor adalah urusan kantor, tanpa sedikit pun perasaan. Kalau dulu, aku pasti langsung menolak dengan keras. Lagi pula, mencari uang itu sulit, makan kotoran itu menjijikan, dan hidupku sulit. Tapi sekarang aku melihat dokumen yang belum selesai dikerjakan di seluruh lantai, amarahku langsung naik. Aku membalas, menolak. Sialan, aku diperas seperti sapi dan kuda olehnya, bahkan tidak punya waktu untuk mengambil hasil pemeriksaan. Sekarang aku sudah mau mati pun dia tidak membiarkanku tenang. Kalau bukan karena dia memeras aku setiap hari, mungkin aku bisa hidup lebih lama. Di seberang telepon terdiam beberapa saat, sedikit tidak percaya. Kau bilang apa? Aku mendengus dingin, tiba-tiba terpikirkan ide yang bagus, dan tersenyum. Tidak ada apa-apa, CEO Liu. Saya bilang kirimkan saja alamatnya, saya akan segera pergi mengejar kereta semalaman. Hanya memarahinya saja tidak cukup, aku harus memberinya sedikit kejutan dari seorang pekerja. Maka sepanjang malam itu, Liu Ruyan membuka pintu aku naik mobil. Liu Ruyan menambahkan lauk aku memutar meja. Liu Ruyan bersulang aku tidak minum. Liu Ruyan berbicara aku bercanda. Melihat wajahnya yang hitam legam, hatiku sangat gembira. Biarkan dia memeras karyawan seperti biasanya. Ini semua adalah ganjarannya. Jamuan makan berakhir sudah sangat larut. Sopir ada urusan mendadak, merepotkanku untuk mengantar Liu Ruyan pulang. Kesempatan untuk menyiksanya sudah ada di depan mata. Siapa yang tidak mau berarti bodoh, maka aku dengan sangat senang menyetujuinya. Tolong ambilkan aku sebotol air. Suara dingin dengan sedikit kemalasan. Aku melihatnya melalui kaca spion. Dia bersandar di sandaran kursi, menyipitkan mata menatapku. Daya tahannya terhadap alkohol memang tidak bagus. Malam ini aku tidak sengaja melindunginya dari minuman keras. Dia pasti sangat mabuk. Jika tidak, dia yang biasanya tenang dan tanpa nafsu. Tatapannya tidak akan begitu tanpa kendali saat ini. Aku dengan tidak nyaman mengalihkan pandangan dan mengambil sebotol air dari kursi penumpang, lalu melemparkannya padanya. Tepat saat itu lampu merah di depan, aku menginjak rem. Terdengar seruan kaget dari kursi belakang. Aku menoleh ke belakang dan melihat, ya ampun, siapa yang menumpahkan sesuatu ke seluruh tubuh Liu Ruyan? Aku menahan tawa dan lupa memberitahunya. Pengalaman mengemudiku baru sehari dan aku ahli dalam membunuh. Sial baginya bertemu denganku. Dia memegang botol air dengan alis berkerut, jelas merasakan bahaya dari tatapanku, menggertakkan gigi. Jibota, kamu tidak ingin bekerja lagi, kan? Lampu sudah hijau, aku menyalakan mobil. Memunggungi Liu Ruyan, ya, aku sudah lama tidak ingin bekerja. Siapapun yang suka dengan pekerjaan sialan ini, silakan saja. Malam ini aku akan menjadi bos. Jadi aku memutar balik mobil dan langsung menuju hotel terdekat. Peduli apa dia mau atau tidak, toh tidak bisa lompat dari mobil. Selama 26 tahun aku hidup, aku belum pernah punya pacar. Dia sudah menindasku selama bertahun-tahun, biarkan aku menidurinya sekali. Apa salahnya? Toh sama-sama enak. Apa yang kutakutkan? Apalagi dia berkulit putih, cantik, berkaki jenjang, dan wajahnya sangat menyenangkan untuk dipandang. Menidurinya sama sekali tidak merugikanku. Oke, berpikir begitu, aku menginjak pedal gas, menyetir lebih cepat. Setelah memarkir mobil dan mematikannya, Liu Ruyan sudah terhuyung-huyung keluar dari mobil, berjalan menuju hotel. Melihat dia berjalan dengan susah payah, aku mengumpat dalam hati dan mempercepat langkah sambil menarik dasinya. Saya membawanya ke dalam hotel, mengunci pintu kamar, Liu Ruyan jatuh ke tempat tidur. Aku menarik napas dalam-dalam. Saat bibirku hampir menyentuh bibirnya, Liu Ruyan tiba-tiba membuka mata, meraih tanganku. Suaranya serak oleh alkohol. Benar-benar tidak ingin melakukannya. Aku menamparnya sekali dengan tangan kanan dan kiri. Tidak terlalu keras,
tapi cukup untuk membuatnya bingung sesaat. Terlalu sibuk bertingkah sampai lupa merokok. Sadarilah, siapa yang berkuasa sekarang. Minum sedikit alkohol dan tidak bisa membedakan siapa yang lebih tinggi. Ya? Biasanya yang bilang begitu adalah direktur sombong, tapi aku beda. Aku ini orang miskin yang sombong. Orang yang tidak punya apa-apa tidak takut pada orang yang memakai sepatu. Wajah Liu Ruyan terlihat dingin, tapi telinganya memerah. Dia berpura-pura dan tertawa kecil. Baiklah, aku mendengus dingin sambil tidak lupa menggodanya. Direktur Liu. Kulihat bajumu basah semua, mau ku bantu lepas? Liu Ruyan menunduk menatapku tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku paling sebal dengan tampangnya yang seperti mayat hidup itu. Aku melotot padanya, lalu dengan paksa merobek semua pakaiannya. Lalu aku menutup mata dan menciumnya. Dalam sekejap, aku menarik napas. Siapa sangka bibir Liu Ruyan yang biasanya keras kepala ternyata begitu lembut. Aku mencoba memperdalam ciuman, tapi karena kurang pengalaman, aku segera kelelahan dan terengah-engah. Aku bersandar di bahunya untuk beristirahat. Perlu bantuan? Bantuan apa? Aku berkata dengan kesal, jika kamu tidak tahu caranya, aku bisa membimbingmu langkah demi langkah. Jantungku berdebar kencang dan kepalaku berdengung. Aku melihat jari-jarinya yang lentik dan langsung mengerti maksudnya. Baru saja aku ingin menolak, Liu Ruyan berbalik dan menempel erat di punggungku, perlahan bergerak ke bawah. Kemudian dia mengambil inisiatif dan mencium bibirku. Tak lama kemudian, aku secara pribadi mengalami bimbingan langkah demi langkah dari Liu Ruyan. Dokter di telepon terus meminta maaf, mengatakan bahwa kemarin ada pasien berusia 72 tahun bernama Jibota juga. Dia mencampur adukan hasil pemeriksaan kami berdua. Aku hanya sakit kepala karena terlalu banyak tekanan lembur akhir-akhir ini, bukan kanker otak. Sebelum panggilan berakhir, dokter itu dengan baik hati mendoakan agar aku tidak pernah mati. Tetapi aku melihat Liu Ruyan yang masih tertidur lelap di tempat tidur, mengingat bagaimana dia memaksaku membuka mata tadi malam. Dan memberitahunya siapa raja yang sebenarnya. Sebenarnya aku bisa saja tidak mati, tapi sepertinya aku benar-benar telah menghancurkan diriku sendiri. Jika Liu Ruyan bangun dan mengetahui bahwa aku telah memanfaatkannya saat dia mabuk dan tidur, dia pasti akan membunuhku. Setelah berpikir panjang, aku memutuskan untuk melarikan diri terlebih dahulu. Selangkah demi selangkah, jika tidak berhasil, aku akan mati di tengah jalan. Jadi aku dengan hati-hati membersihkan jejak dan diam-diam meninggalkan hotel. Setelah pulang, aku mengambil cuti panjang. Aku membeli tiket pesawat ke provinsi lain, dengan santai mengemasi beberapa potong pakaian dan bergegas ke bandara. Di jalan, telepon berdering. Aku melihat pengingat panggilan dan hampir mati ketakutan. Liu Ruyan? Gadis ini benar-benar memiliki energi yang tak ada habisnya. Setelah bersenang-senang sampai tengah malam tadi malam, dia sudah bangun sepagi ini hari ini? Apakah dia tidak lelah sama sekali? Aku menguatkan hati dan menutup telepon. Detik berikutnya, telepon berdering lagi. Aku menutupnya lagi, lalu berdering lagi. Setelah beberapa putaran seperti itu, pengemudi di depan tidak tahan lagi dan berkata, "Anak muda, bicaralah baik-baik dengan pacarmu. Jangan impulsif." Aku menjelaskan dengan kulit kepala mati rasa, "Kami bukan pacar. Kami adalah musuh." Kapitalis dan rakyat pekerja secara alami bertentangan. Saat berbicara, tanganku terpeleset dan tanpa sengaja menjawab telepon. Aku sangat terkejut dan ingin menutup telepon, tetapi suara rendah dari seberang terdengar, "Jibota, kamu di mana?" Tegas, tanpa emosi, dan memanggilku Jibota. Hampir seketika aku menyimpulkan bahwa dia seharusnya kehilangan ingatan tadi malam dan tidak ingat apa yang terjadi. Kalau tidak, dia tidak akan bersikap tenang, acuh tak acuh dan dingin seperti ini. Syukurlah, syukurlah, gunung-gunung hijau telah berlalu, ada ribuan gunung lagi di depan. Saya merasa sedikit tidak enak badan belakangan ini, Nyonya Liu. Berencana untuk berlibur dan bersantai. Sekarang sudah dalam perjalanan ke bandara. Tidak ada balasan dari seberang, hanya tawa dingin yang tertahan. "Jibota, kau pikir bisa kabur setelah tidur denganku?" Mataku berkunang-kunang. Tamat riwayatku. Aku mencoba untuk tenang, "Nyonya Liu. Apa maksud Anda dengan ini?" Liu Ruyan hampir menggertakkan giginya. "Jibota, perlu aku mengulangi apa yang kau katakan tadi malam?" Tadi malam, aku dipaksa untuk mengatakan banyak hal oleh Liu Ruyan. Aku tidak berani mengatakannya di siang bolong. Aku buru-buru memotongnya, "Nyonya Liu, percaya atau tidak, kau sebenarnya sedang bermimpi tadi malam." Liu Ruyan terdiam. "Aku mabuk, bukan mati. Apalagi, aku sudah memeriksa rekaman CCTV hotel." Mataku berkunang-kunang lagi. Dia pintar sekali. Aku menyerah. "Lagi pula, aku sudah pergi, kau tidak akan bisa mengejarku." Bleeh. Setelah mengatakannya, aku mematikan ponselku dan berlari ke bandara. Tidak lama kemudian, aku boarding pass. Aku berdiri di antrian dengan lega. Beberapa orang lebih baik dibiarkan berlalu. Sekarang aku harus melarikan diri. Tapi tanpa diduga, saat itu, Liu Ruyan muncul di aula bandara. Dia tersenyum sambil berjalan ke arahku, tetapi senyumnya tidak mencapai matanya.
Kau pikir bisa kabur setelah tidur denganku? Tidak semudah itu. Aku sama sekali tidak peduli. Nyonya Liu, ini negara hukum. Apa mungkin Anda menculikku kembali? Liu Ruyan tidak mengatakan apapun. Tidak bisa. Tapi sudahkah kau pikirkan baik-baik sebelum pergi? Apakah gaji selama cuti akan dibayarkan? Setelah mengundurkan diri, bisakah kau menemukan pekerjaan dengan gaji yang lebih baik? Dan uangmu cukup untukmu bersembunyi sampai aku melupakan kejadian ini? Aku terkejut. Astaga, saat itu aku hanya berpikir untuk melarikan diri. Aku benar-benar tidak memikirkannya. Baru-baru ini aku membayar sewa kuartal ini. Uangku mungkin cukup untukku bersembunyi selama beberapa hari. Tetapi itu tidak akan bertahan lama. Sekarang kembali, aku akan mengganti biaya tiket pesawatmu. Liu Ruyan menambahkan, jika aku diberi kesempatan tetapi tidak mengambilnya, itu berarti aku tidak tahu berterima kasih. Aku langsung online. Dengan senyum menjilat, aku memohon belas kasihan. Bos, saya akan segera kembali bekerja. Liu Ruyan datang sendiri dengan mobil. Aku tanpa sadar pergi untuk membuka pintu belakang, tetapi menyadari bahwa aku tidak bisa membukanya. Aku beralih ke sisi lain dan juga tidak bisa membukanya. Jika kau mematahkan gagangnya, biaya perbaikan akan dipotong dari gajimu. Liu Ruyan membantuku menaruh barang bawaan. Melihatku sedang berjuang dengan pintu belakang mobil, dia mengingatkanku. Pintu belakangnya rusak, duduklah di depan. Pintu rusak tapi masih sayang untuk diperbaiki, benar-benar pelit seperti Yo Baipi. Aku diam-diam berdecak lidah, lalu berpikir sejenak, sepertinya tidak baik juga duduk di kursi penumpang depan, jadi aku bertanya dengan perhatian. Manajer Liu, apakah kamu minum alkohol tadi malam? Apakah kamu bisa menyetir sekarang? Atau haruskah aku yang menyetir? Liu Ruyan membuka pintu mobil dan tersenyum dingin. Tenang saja, meskipun toleransi alkoholku rendah. Aku tidak mungkin sampai mabuk sekarang. Apalagi, tadi malam aku sama sekali tidak mabuk, hanya sedikit pusing. Orang mabuk selalu bilang mereka tidak mabuk. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membiarkanku mempermainkannya tadi malam? Dan teknik mengeremmu benar-benar membuatku ngeri. Tapi duduk di kursi penumpang depan, Liu Ruyan memotong perkataanku, sambil menyunggingkan senyum menggoda. Terlalu banyak aturan. Kalau benar-benar keberatan, bagaimana kalau duduk di pangkuanku? Aku mencibir dan membuka pintu mobil. Bergumam pelan, aturan apaan? Ini namanya batasan pribadi. Bukankah kamu takut pacarmu di masa depan akan keberatan? Tapi meski pelan, dia tetap mendengarnya. Ekspresi Liu Ruyan tidak terlalu bagus. Aku tidak tahu kalau kamu begitu dermawan. Setelah masuk mobil, Liu Ruyan tidak langsung menyetir. Dia menunduk, mengetuk ponselnya beberapa kali, dan meletakkannya di samping. Kemudian aku menerima informasi transfer. Jumlahnya 10.000 yuan, 10 kali lebih banyak dari ongkos taksiku. Ongkos taksi yang dijanjikan sudah kutransfer. Jangan bilang aku pelit. Dia tidak menatapku dan langsung menyalakan mobil. Sebenarnya, kalau dipikir-pikir, dia memang tidak pelit. Gajinya bisa dibilang lebih tinggi dari posisi yang setara lainnya. Tunjangan karyawan juga sangat baik. Dan saat aku bekerja, dia juga tidak menganggur. Dia sering bersamaku. Bahkan lebih rajin dariku. Menyadari bahwa aku sedang mengasihani Liu Ruyan, aku langsung menampar diriku sendiri dengan keras. Apakah pantas seorang pekerja sepertiku mengasihani orang kaya? Berapapun yang kuterima, itu memang hakku. Sepertinya dia melihat gerakan kecilku. Liu Ruyan menatapku tajam. Aku membalas tatapannya. Tapi omong-omong. Manajer Liu, kenapa kamu mengejarku? Lalu kamu, kenapa kamu melakukan itu tadi malam? Liu Ruyan balik bertanya padaku. Suaranya lembut dan halus. Biasanya, dia berbicara dengan perlahan dan teratur. Tapi tadi malam, itu benar-benar mengubah persepsiku. Saat itulah aku tahu bahwa suaranya juga bisa lepas kendali sampai seperti itu. Memikirkan hal ini, wajahku tanpa sadar memerah. Kenapa? Dia bertanya dengan mendesak. Daripada menyalahkan diri sendiri, lebih baik menyalahkan orang lain. Semua ini salah dokter itu. Bagaimanapun, aku tidak bisa menyalahkan diriku yang rapuh ini. Tapi aku juga tidak bisa mengatakan karena aku tahu aku akan mati. Sebelum mati aku ingin membuatnya jijik, aku bergumam tidak jelas. Aku hanya linglung saja. Biasanya tekanan kerja sangat tinggi, kestabilan emosi itu harga lain. Aku juga takut dia terus bertanya, bagaimana denganmu? Belum menjawabku. Liu Ruyan terdiam sejenak, jika kamu pergi, tekanan kerja asisten akan meningkat. Aku juga butuh waktu untuk beradaptasi. Lalu kamu pikir bagaimana? Mengatakan perusahaan bisa jalan terus tanpa siapapun. Tetapi dia tidak setuju aku izin sehari pun, lebih baik berhenti saja, terlihat jelas. Sebenarnya dia juga sedikit banyak tidak mau membahas kejadian semalam, aku tersenyum dan merasa lega. Baguslah, kita semua sudah dewasa, semalam hanya kecelakaan. Lupakan saja, nada bicara Liu Ruyan menjadi dingin, dengan sedikit ejekan. Aku tidak seperti kamu yang hatinya begitu besar, Liu Ruyan mengabaikanku, tidak hanya mengurangi volume pekerjaanku. Dan dalam sedikit interaksi kerja setiap hari, dia selalu menggunakan satu kata jika bisa,
tidak akan pernah menggunakan dua kata. Aku mati rasa, ini membuatku merasa dia sedang bersiap untuk memecatku. Siapa tahu dia sedang bersiap untuk menurunkan kewaspadaanku dengan uang terlebih dahulu, lalu membalasku dengan sesuatu yang besar. Aku memutuskan untuk mengambil tindakan. Sepanjang sore aku memasukkan beberapa resume di internet. Bersiap untuk langsung pergi setelah menemukan pekerjaan baru, mengundurkan diri lebih baik daripada dipecat. Bagaimanapun juga manusia harus hidup terhormat bahkan di tempat kerja. Menjelang pulang kerja, aku duduk dengan bosan di tempat kerja membelai pohon uang. Sangat suka bekerja. Ada perasaan seperti sudah sangat lama, aku tidak pernah merasa sesulit ini. Saat ini telepon dari ayahku masuk. Ada, akhir-akhir ini sibuk atau tidak? Sibuk, jawabku. Sibuk apa? Sibuk dengan kesibukan yang tidak jelas, aku hanya membaca pesannya. Aduh, aku tahu kamu tidak sibuk, ayahku tersenyum. Aku punya firasat buruk, aku tidak menantikan kalimat berikutnya. Kamu menjodohkanku dengan seorang pria di aplikasi kencan, kami mengobrol dengan cukup baik, aku terkejut. Apakah ibumu tahu tentang ini? Dan dia bekerja di dekat perusahaanmu, kalian bisa bertemu kalau ada waktu. Sejak ayahku pensiun, dia mulai memikirkan untuk menjodohkanku. Komentar di area perjodohan, pesan di aplikasi sosial media. Mencari orang, dia mencoba berbagai cara. Sebelumnya aku sibuk bekerja dan tidak punya waktu untuk kencan. Hari ini dia mendapat kesempatan. Ayah, aku tidak mau pergi kencan buta. Aku merasa tidak berdaya. Sudah diatur, nanti alamatnya kukirim. Sudah ya. Ayahku menutup telepon, tidak memberiku kesempatan untuk menolak. Aku menghela napas. Tersadar, aku melihat pohon uang itu sudah kehilangan beberapa daunnya. Celaka. Pohon ini sudah dihitung oleh Lau Liu, bahkan penempatannya pun diperhitungkan. Entah berapa banyak daun yang jatuh, semoga tidak mempengaruhinya. Apa yang kau lakukan pada pohon uangku? Aku terkejut, dan saat menoleh, aku melihat Liu Ruyan berdiri di belakangku. Entah sudah berapa lama aku di sini, aku merasa bersalah dan menyembunyikan daun di belakangku. Sorot matanya gelap dan tidak jelas, suaranya dingin dan magnetis, pohon ini ayahku yang menyuruh orang menghitungnya. Kamu membuatnya jadi seperti ini, kamu dihukum untuk menghitung jumlah daun dan pohon keberuntungan di kantor. Kalau tidak selesai sebelum jam 9 malam, bonusmu dipotong. Hampir saja aku mengumpat, hanya beberapa lembar daun. Segitunya amat? Kantor menaruh pohon uang seperti sedang menyusun formasi. Bagaimana bisa dihitung dengan jelas? Masih mau memotong gajiku lagi. Mumpung aku belum pergi, mau memeras aku sedikit lagi ya? Tidak masalah, asal kenyang saja sudah cukup. Aku tidak percaya dia benar-benar menghitungnya. Jangan berpikir untuk membungkus dengan kain. Pohon dan dedaunan pun ayahku pernah meminta orang untuk menghitungnya. Setiap hari ada yang merawat. Apakah semua orang kaya sangat membosankan? Dalam hati aku mengumpat. Setelah Liu Ruyan pergi, aku melemparkan beberapa helai daun lagi, dengan kejam menghambur-hamburkan uang yang dihasilkan bos. Membuat bos tidak bisa menghasilkan uang, dipenjara, dan gajinya dipotong. Kenapa giliran aku? Malah hanya lembur, berkat Liu Ruyan, aku bisa merasakan kesenangan merugikan orang lain. Setelah menghitung daun, sudah hampir jam 8. Kencan buta tentu saja tidak jadi. Aku mengirim pesan permintaan maaf kepada pihak satunya. Dia sangat pengertian, mengatakan bisa dijadwalkan lain waktu. Langit sudah mulai gelap. Aku membereskan barang-barangku dan meninggalkan tempat kerja. Sekilas pandang, aku melihat lampu di kantor presiden masih menyala. Liu Ruyan juga lembur. Menurut rekan kerja, dia sepertinya sering lembur akhir-akhir ini. Aku berpikir sejenak dan meletakkan tasku. Aku mencuci buah-buahan dan menyeduh teh, lalu mengetuk pintu kantor. Kau pikir aku perhatian karena bos lembur dan bekerja keras? Tentu saja tidak. Minum teh di malam hari, aku tidak percaya dia masih bisa tidur. Tunggu saja dan tertawa diam-diam. Lagi pula, buah-buahan ini bukan buah-buahan biasa. Itu adalah buah mulberry dan blueberry. Buah-buahan yang akan membuat mulut menjadi hitam. Liu Ruyan bersandar di kursi kantor dengan ekspresi lelah. Jari-jarinya yang lentik menekan pelipisnya, setiap gerakan tampak seperti dirancang dengan cermat. Kelihatannya seperti sedang merayu orang, seolah-olah dia menyadari tatapanku. Dia merapikan ekspresinya dan menatapku. Ada apa? Baru saat itulah aku tersadar. Aku meletakkan piring buah dan teh di atas meja. Manajer Liu, Anda bekerja keras lembur. Saya bawakan teh dan buah. Sudah selesai menghitung daunnya? Aku kesal ketika dia menyinggung ini, tetapi tetap mempertahankan senyum profesional seorang pekerja. Sudah selesai. Total ada 666 lembar daun. Aku bahkan meragukan diriku sendiri karena angka ini. Jadi aku menghitungnya beberapa kali, takut dia merasa aku membodohinya. Liu Ruyan mengangguk. Pandangannya menyapu piring buah, akhirnya tertuju pada cangkir teh. Manajer Liu. Apakah hitunganku benar? Aku hanya melihatnya mengangkat cangkir teh di atas meja dan menyesapnya. Seharusnya benar, kan? Belum pernah dihitung. Aku tampak kaget. Siapa yang akan menghitung ini tanpa alasan? Hanya kamu yang bodoh. Liu Ruyan melengkungkan bibirnya,
Kilatan kelembutan yang sulit dilihat melintas di matanya. Namun, kata-katanya tetap tidak ramah. Aku curiga apakah aku salah lihat. Teh ini? Liu Ruyan menyesapnya lagi dan mengerutkan kening, tampak berpikir. Pikiranku kembali dan aku diam-diam. Aku memilih teh daun oriental untuk teh ini. Jika dia belum merasakan pahitnya hidup, aku harus memberinya rasa pahit yang lain. Ada apa? Aku bertanya dengan sengaja. Agak manis. Dia menjawab hampir seketika. Itu benar, tidak benar. Bagaimana bisa manis? Apakah aku berhalusinasi karena lembur? Di bawah tatapanku yang tidak percaya, Liu Ruyan mengeluarkan sebuah kotak dari laci di samping dan menyerahkannya kepadaku. Ini hadiah untukmu. Ini adalah kue dari Tian Xiang Zai. Aku pernah memakannya beberapa kali sebelumnya. Sangat enak. Tapi harganya lebih tinggi dari tekanan darahku. Aku hampir tidak pernah membelinya. Hadiah untukku? Jangan menyesal kalau tidak bisa tidur malam ini. Aku tertegun dan bertemu dengan tatapannya. Tatapan itu langsung dan tanpa disembunyikan, membakar diriku. Wajahnya jelas tanpa ekspresi. Tetapi aku merasakan tekanan yang jelas. Halusinasi tampaknya menular. Aku seperti burung yang ketakutan. Aku hampir merebut kue itu, dan tanpa sadar mengulurkan tangan ke suatu tempat. Liu Ruyan pura-pura tidak melihat dan menarik tangannya kembali. Dia tanpa sengaja membelai ujung jarinya. Ujung jarinya sangat panjang, dan tangannya juga sangat indah. Aku tidak bisa tidak memikirkan malam itu. Dia juga dengan tenang dan terampil membuat kekacauan di tubuhku. Sorot matanya pun begitu agresif, seketika jantungku berdegup kencang. Liu Ruyan tertawa kecil dari tenggorokannya. Ingat kamu, sebaiknya kamu segera turun, sopir sudah menunggu. Sebagai bos, aku tidak punya alasan untuk membiarkan karyawan lembur pulang sendiri. Dia menambahkan, dia memang punya kebiasaan ini. Setiap kali aku menemaninya lembur sebelumnya. Aku selalu menumpang mobilnya untuk pulang, menghemat banyak biaya transportasi, atau jika kamu ingin menemaniku lembur di sini. Aku juga tidak keberatan. Tidak, aku tidak mau, cukup sudah penderitaan hari ini. Keluar dari kantor, seluruh tubuhku seperti terbakar, aku butuh waktu lama untuk menenangkan diri. Tapi aku masih tidak mengerti, jadi aku mengambil sisa teh oriental dan meneguknya habis. Pahit sekali, bagaimana dia bisa merasakannya? Benar saja, orang tidak boleh lembur. Indra perasa pun jadi bermasalah karena lembur. Turun ke bawah, sopir Xiao Wang benar-benar sudah menunggu di bawah. Hanya saja mobil ini agak familiar. Sepertinya mobil yang dikendarai Liu Ruyan saat menjemputku di bandara hari itu. Melihat Xiao Wang dengan sangat terampil membuka pintu belakang, aku duduk di dalam dan mengobrol dengannya basa-basi. Xiao Wang, apakah pintu mobil ini sudah diperbaiki? Xiao Wang tampak bingung, pintu mobil ini tidak pernah rusak. Aku terkejut, bukankah Liu Song mengatakan terakhir kali rusak? Xiao Wang mengerti. Pasti rusak, apa yang dikatakan Liu Song pasti ada benarnya. Bangun tidur. Aku merasa seluruh tubuhku nyaman, aku merasa ada yang tidak beres, benar saja, aku ketiduran. Kemarin aku minum setengah botol teh, aku tidak menyangka efeknya begitu kuat, aku baru bisa tidur di tengah malam. Ketika aku sampai di perusahaan, aku sudah terlambat setengah jam, bonus kehadiran penuhku hilang. Aku ingin menangis tetapi air mata tidak keluar. Ada apa ada? Suasana hatimu sedang buruk? Sambil melihat penampilanku yang lesu, dia bertanya, aku terlambat. Bonus kehadiran penuhku hilang, kataku jujur, apa kamu tidak tahu? Dokumen yang baru keluar pagi ini mengatakan bahwa untuk menghargai karyawan, mulai sekarang setiap bulan. Ada kesempatan untuk terlambat sekali, aku bangkit dari meja. Benarkah tidak ada potongan bonus? Rekan kerja mengangguk, tidak benar, aku secara alami sensitif, curiga, cocok menjadi bos. Sedikit saja bahagia aku merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Pemberitahuan Liu Ruyan datang tepat waktu, apa yang dia rencanakan? Tapi aku punya karakteristik lain, yaitu malas. Jika aku tidak bisa memahaminya, aku tidak akan memikirkannya. Beberapa hari kemudian, lamaran kerja yang saya kirim sebelumnya akhirnya ada hasilnya. Nama HRD itu agak familiar, Shen Youchu. Saat memasukkan nomor teleponnya, saya baru menyadari bahwa dia adalah teman kencan buta yang diatur ibu saya untuk saya sebelumnya. Setelah mengobrol sebentar, dia mengajak saya makan siang bersama hari ini, dan setelah makan, mencari tempat yang tenang untuk membahas pekerjaan. Mengambil cuti memang tidak terlalu nyaman, ditambah lagi saya sudah membatalkan janjinya sebelumnya. Jadi saya setuju. Siang itu, kami bertemu di sebuah restoran dekat kantor. Kata ibu saya benar, Shen Youchu memang orang yang baik. Mengobrol dengannya sangat menyenangkan. Tidak membuat orang merasa tidak nyaman. Saya dengan jelas menyatakan kepadanya bahwa saya tidak ingin dijodohkan. Kedatanganku makan malam ini hanya untuk meminta maaf karena janji yang kubatalkan sebelumnya. Dan dia memahaminya. Dia bilang kita masih bisa berteman, setelah makan kita pergi ke kafe untuk membicarakan pekerjaan. Komunikasi berjalan lancar, akhirnya dia bertanya padaku, aku sangat puas denganmu di sini. Aku tidak tahu bagaimana menurutmu, gaji dan tunjangan masuk akal, aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Aku mengangguk,
Puas, puas, hanya bertemu sekali dan sudah puas? Suara familiar terdengar dari belakang. Kenapa Liu Ruyan datang? Dia menarik kursi dan duduk di sampingku. Menatap wanita di depanku, nadanya seperti orang yang marah, suaranya penuh amarah. Apakah kamu tahu apa yang dia suka makan? Apakah kamu tahu dia suka menendang saat tidur? Apakah kamu tahu kalau dia selesai melakukannya? Dia tidak mengenali orang? Kamu sama sekali tidak mengenalnya. Mendengar dia berbicara semakin tidak masuk akal. Aku buru-buru berdiri dan membekap mulutnya. Saudaraku, jangan bicara lagi. Aku memohon dengan suara pelan. Tidak, aku harus mengatakannya. Semakin bersemangat dia berbicara, dengan nada yang penuh kesedihan yang tak terkatakan, aku berusaha meringankan beban kerjamu. Lembur setiap hari, tapi kau malah enak-enakan, setelah punya waktu luang. Kau malah pergi berkencan dengan orang lain. Ya, aku sangat menderita. Dan kalian berdua malah berbahagia? Dia baru bertemu denganmu sekali, dan bisa langsung bersamamu. Kenapa aku tidak bisa? Aku ini apa? Apakah aku hanya sial saja? Semakin banyak orang di kedai kopi yang memperhatikan kami, aku ingin sekali mencari tempat untuk bersembunyi. Sangat memalukan. Aku hanya bisa dengan berat hati meminta maaf pada Liu Ruyan sambil menutupi wajahku dengan satu tangan. Satu tangan menutupi wajah Liu Ruyan, menarik Liu Ruyan keluar dari kedai kopi. Susah payah aku menarik Liu Ruyan keluar. Aku terengah-engah kelelahan. Aku melirik ke arah kedai kopi dan merasa lega setelah menyadari tidak ada yang memperhatikan kami. Liu Ruyan menegurku, kamu tidak apa-apa? Kenapa bertingkah gila di siang bolong? Liu Ruyan menatap tajam, dengan dingin bertanya padaku, kamu tidak apa-apa? Jika saja aku belum pernah bertemu ibumu, aku akan mengira wanita tadi adalah ibumu. Wanginya harum seperti itu. Puas? Kamu benar-benar lapar, ya? Tadi sudah menahan amarah. Sekarang aku dituduh lagi olehnya, dadaku terasa sesak, dan entah kenapa aku merasa tidak nyaman. Tidak, kamu malah membelanya, Liu Ruyan memotong perkataanku. Wajahmu pucat pasi. Apa kamu sangat menyukai wanita tua? Apa yang kamu cari? Apakah kamu mencari waktunya yang singkat, staminanya yang rendah, atau fakta bahwa tidak lama lagi? Kamu harus merawatnya sampai akhir hayatnya? Aku sangat marah hingga pelipisku berdenyut-denyut. Namun, kulihat mata Liu Ruyan yang garang berangsur-angsur memerah. Jibota. Seberapapun kamu meremehkanku, aku lebih muda, lebih cantik, dan lebih kaya darinya, kan? Kenapa dia boleh, tapi aku tidak boleh? Aku bingung. Tiba-tiba matanya berkaca-kaca. Kamu menangis? Liu Ruyan memalingkan wajahnya dan berkata dengan kesal. Aku tidak menangis. Aku hanya membayangkan kalian berdua bersama. Itu sangat mengganggu. Meskipun agak tidak masuk akal, tapi aku merasa perlu untuk menjelaskan padanya. Aku tidak dijodohkan dengannya, dan aku juga tidak bersamanya. Aku bilang puas bukan berarti aku puas dengan orangnya. Kalau soal kamu bilang aku meremehkanmu, kenapa kamu berpikir aku meremehkanmu? Liu Ruyan tertegun, sedikit gelisah. Namun, nadanya melembut, mengabaikan pertanyaanku, dan bertanya padaku. Lalu apa yang kalian bicarakan? Aku terdiam. Aku rela lembur setiap hari untuk mengurangi beban kerjaku. Tapi aku malah berpikiran sempit dan mengira dia sedang mencari kesempatan untuk menjebakku. Betapa menyakitkan ini jika diucapkan. Jadi setelah berpikir panjang, aku harus memberitahunya yang sebenarnya. Aku mengirimkan lamaran ke perusahaan mereka. Dia mewawancarai aku. Alisnya yang tadi sempat rileks kini berkerut lagi. Tanpa terkejut, menatapku dengan bimbang, lalu bertanya, apa kamu tidak menginginkanku lagi? Aku juga tidak tahu harus berkata apa. Sudah sebesar ini, berani kau berikan, aku tidak berani menerimanya. Baiklah, jangan katakan apa-apa lagi. Nada bicara Liu Ruyan runtuh seperti es, lalu berbalik dan pergi. Sebelum pergi, dia berkata dengan dingin, begini saja dulu, aku akan memikirkannya. Aku ditinggalkan sendirian dalam kebingungan. Malamnya aku pulang, pikiranku kacau balau. Setelah berpikir panjang, aku tidak bisa menemukan jalan keluarnya. Kebetulan saudaraku datang ke rumah, dan aku menceritakan kejadian ini padanya. Kau bilang dia mengira kau sedang kencan buta, lalu datang membuat keributan, tanya saudaraku. Ya, dia pasti mendengar aku dan ayahku menelepon, makanya dia berpikir seperti itu, jawabku. Menurutmu, aku ragu-ragu, apakah dia sedikit menyukaiku? Saudaraku mendengar itu dan menepuk kepalaku. Dasar bodoh, baru sadar sekarang, kalau dia tidak menyukaimu, kenapa dia mau tidur denganmu? Dan kenapa setelah kau kabur, dia jauh-jauh pergi ke bandara untuk menahanmu? Aku mengerutkan kening dan langsung membantah pandangan itu. Tapi, bukankah aneh, kalau dia menyukaiku, kenapa setelah hari itu? Dia tidak menyatakan cintanya padaku, setelah kau tidur dengannya, keesokan paginya, apa yang dia katakan? Apa yang kukatakan? Aku bilang kita semua sudah dewasa, ini hanya kecelakaan. Lama-kelamaan aku semakin tidak percaya diri. Jangan-jangan dia marah dan pergi karena aku? Wanita itu butuh harga diri. Kata-katamu itu jelas menunjukkan kau tidak ingin bertanggung jawab.
Walaupun dia menyukaimu, bagaimana mungkin dia menyatakan cintanya saat ini? Pantas saja hari ini Liu Ruyan terlihat seperti wanita yang ditinggalkan. Jadi, apa kau menyukainya? Adha, aku hanya tahu bahwa ketika aku mengetahui aku akan segera mati, orang pertama yang kupikirkan adalah dia. Malam ketika aku bersamanya, aku tidak merasakan kepuasan balas dendam yang kuat. Sebaliknya, aku sangat merindukan saat-saat bersamanya. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu hari ini, hatiku tiba-tiba dipenuhi rasa takut. Seharusnya aku menyukainya. Aku mengangguk, hatiku sudah membuat keputusan. Hari Senin, aku memilih setelan jas yang keren. Setelah menyadari perasaanku, aku tiba-tiba ingin segera pergi ke kantor. Sesampainya di kantor, semua rekan kerjaku menggoda bahwa hari ini aku sudah tidak terlihat seperti orang mati seperti biasanya saat bekerja. Setelah beberapa saat, kami semua tertawa bersama. Entah siapa yang berteriak, "Bu Liu." Tawa itu langsung berhenti. Tak lama kemudian, Liu Ruyan muncul di pintu kantor. Anak laki-laki yang mengikutinya dari belakang. Dia sangat modis dan tampan. Pakaian dan perhiasannya sangat mahal. Sepertinya dia dan Liu Ruyan adalah tipe orang yang sama. Ini asisten baru, Qin Feng. Kenalan. Liu Ruyan merangkul bahu anak laki-laki itu, gerak-geriknya terasa ringan dan genit. Dia melangkah maju. "Halo semuanya, nama saya Qin Feng. Mulai sekarang kita semua adalah kolega. Mohon bantuannya." Rekan-rekan kantor memperkenalkan diri satu persatu. Giliran saya saat itu. Aku merasakan tatapan Liu Ruyan berhenti padaku selama beberapa detik, tetapi ketika aku menoleh padanya, pandangannya sudah menghindar. Setelah selesai memperkenalkan, Liu Ruyan membawa Qin Feng ke kantor. Qin Feng mengikutinya dari belakang. Liu Ruyan sesekali menoleh ke arahnya. Aku melihat punggung mereka, hatiku terasa seperti disiram air dingin. Seketika membeku. Dia tidak pernah secara pribadi membawa asisten untuk memahami pekerjaan. Dia juga tidak pernah menunjukkan tatapan seperti itu pada seorang pria. Tatapan lembut seperti itu. Ternyata, memikirkan cara yang dia katakan adalah karena dia sedang mengejar proyek besar beberapa waktu lalu. Baru diundur ke minggu ini, bahkan Liu Ruyan juga akan ikut tim building kali ini. Suasana hatiku sedang buruk. Awalnya aku tidak mau pergi, tapi bersamaan dengan itu mereka memberitahuku bahwa Liu Zong sehari sebelumnya memberitahu asisten yang mengurus karyawan, kecuali dalam situasi penting. Kalau tidak, aku harus ikut acara tim building. Sial, mau menghindar dari Liu Ruyan saja tidak bisa. Salahku juga menolak Shen Youchu terlalu cepat. Sekarang mau pergi saja tidak bisa. Di hari tim building ini, auraku seperti orang mati. Bahkan anjing pun akan menghindarinya. Begitu bus tiba, aku langsung mencari tempat duduk di bagian belakang dekat jendela. Rekan kerja satu persatu naik ke bus. Bus dengan cepat terisi penuh, menyisakan tempat di sebelahku dan di depan untuk bos. Liu Ruyan dan Qin Feng naik satu persatu. Yang pertama menyapu pandangan ke sekeliling, tatapannya berhenti di tempat duduk di sebelahku. Dia mengabaikan tempat khusus bos dan duduk di sebelahku. Aku menoleh keluar jendela, berusaha mengurangi kehadiranku. Namun, orang di sebelahku tiba-tiba berbicara. Dia bertanya dengan suara pelan, "Kamu menghindariku akhir-akhir ini?" Aku tanpa sengaja menjawab, "Tidak kok." Liu Ruyan menunjukkan sedikit ekspresi yang sulit dibaca. "Kalau begitu, kenapa kamu langsung kabur setelah pulang kerja?" Pulang kerja tidak semangat, pasti ada masalah dengan pemikiran. Lagi pula, bukankah dia sedang mesra dengan asisten barunya? Mencariku untuk apa? Aku bergumam. Ada urusan mendesak di rumah. Asalkan aku terus tidur di bus, semuanya akan baik-baik saja. Tapi dia duduk di sebelahku. Aku merasa tidak nyaman dan mual. "Tunggu sebentar. Aku akan menghubungi mobil untuk mengantarmu." Liu Ruyan meraih pergelangan tanganku dengan satu tangan. Tangan yang lain sudah mengeluarkan ponsel untuk menelepon. Detik berikutnya aku hendak menolak, "Tidak perlu. Saya duduk di depan saja. Sudah punya orang yang disukai, masih saja mengganggu saya." Orang kaya memang suka mempermainkan perasaan. Xiao Hua dari Departemen Administrasi bertanggung jawab atas organisasi tim building kali ini. Sebelum tiba di resor, dia sudah memulai undian pembagian kelompok di grup, 2 orang per kelompok, untuk permainan malam ini. Tapi karena penyelenggara tidak ikut pembagian kelompok, dan ada satu rekan kerja yang cuti karena sakit perut mendadak. Jadi jumlah peserta undian ganjil. Sudah pasti ada satu orang yang tidak punya pasangan. Kebetulan sekali, saya orangnya. Tapi saya juga senang bisa bersantai. Malamnya mereka berkelompok tarik tambang, saya duduk di samping makan sate. Mungkin Xiao Hua melihat saya sendirian, dia mengajak saya satu kelompok untuk bermain. Saya takut dia tidak bisa mengatasi semuanya. Saya sudah menolak dengan halus, tapi tidak tahan dengan bujukan teman-teman di sekitar. Saya akhirnya setuju. Sebelum naik ke lapangan, entah siapa yang berkata di antara kerumunan. Sepertinya Xiao Hua diam-diam menyukai Ada. Saya tertegun dan menatap Xiao Hua. Wajah Xiao Hua memerah, lalu dengan malu-malu mengalihkan pembicaraan. "Sudah mau mulai? Ayo kita jalan." "Sudahlah, paling banter permainan ini selesai tidak ikut lagi." Saat naik ke lapangan,
Saya sekali lagi menghela napas karena merasa sial. Undian pun bisa mendapatkan Liu Ruyan sebagai lawan pasangan. Mungkinkah saya benar-benar hanya NPC yang menjadi bagian dari percintaan mereka? Saya terdiam sejenak mengambil tali. Saat mendongak, tatapan saya langsung bertemu dengan tatapan Liu Ruyan. Matanya yang hitam legam menatap saya dengan tajam. Di matanya tersembunyi sedikit kejengkelan yang sulit diungkapkan. Begitu wasit memberi aba-aba, orang-orang di kedua ujung tali mulai menarik. Tidak lama kemudian, saya mulai merasa kesulitan. Xiao Hua berdiri di belakang saya, tubuhnya tertarik ke depan oleh tali. Kami berdua hampir menempel. Tiba-tiba saya merasa kekuatan di tangan saya tidak sekuat sebelumnya. Sedangkan di ujung tali yang lain, saya hanya melihat wajah Liu Ruyan yang muram, melepaskan satu tangan yang memegang tali, dan menatap saya dengan santai. Saya mengambil kesempatan untuk menyesuaikan posisi dan menggunakan kekuatan untuk memenangkan pertandingan. Kalian menang, kata Liu Ruyan dengan nada teredam. Setelah turun dari lapangan, saya juga berbalik untuk berterima kasih kepada Xiao Hua, dan mengatakan terus terang bahwa saya tidak akan ikut permainan berikutnya. Kembali ke tempat duduk semula. Saya menunduk memainkan ponsel. Sebuah bayangan jatuh di depan mata saya. Seseorang duduk di sebelah saya. Saya pikir itu rekan kerja, tidak terlalu memperhatikan. Apa kamu merasa tidak enak badan naik mobil hari ini? Saya terkejut dan menoleh ke samping, baru sadar bahwa yang duduk di sebelah saya adalah Liu Ruyan. Saya ingat apa yang dia katakan dan menggelengkan kepala. Saya tidur sepanjang jalan, jadi tidak terlalu pusing. Liu Ruyan mengangguk, pandangannya entah tertuju kemana. Dia mengulurkan tangan dan memaksa saya menerima aromaterapi. Saya membawa lebih satu aromaterapi untuk membantu tidur. Berat di dalam koper. Ambil saja dan gunakan. Saya menimang-nimangnya, sepertinya tidak terlalu berat. Sudahlah, kalau ada kesempatan bagus, jangan disia-siakan. Terima kasih. Setelah hening sejenak, aku tak tahan bertanya, Xing Fang sepertinya sangat tertarik dengan hadiah lomba tarik tambang kali ini. Liu Ruyan menjawab dengan dingin, Setelah jeda, aku melanjutkan. Kamu yang berinisiatif mengalah, dia tidak keberatan? Tidak keberatan. Suaranya rendah dan pelan. Dia mendengarkan semua perkataanku. Aku mencibir dalam hati, merasakan kepedihan yang tak terkatakan. Cukup mesra. Aku bergumam pelan. Apa? Liu Ruyan tidak mendengar. Kalau tidak mendengar ya sudah, aku tidak ingin mengatakannya dua kali. Melihatku terdiam, alis Liu Ruyan sedikit berkerut. Entah karena malam terlalu gelap, aku seperti melihat di matanya. Terpancar sedikit kesedihan. Kenapa terus membahasnya? Justru kamu? Tadi saat tarik tambang, Xiao Hua hampir menempel padamu, kamu juga tidak menghindar. Jika bukan karena aku yang berinisiatif mengalah, kalian berdua pasti akan menjadi pusat gosip perusahaan malam ini. Sambil berkata begitu, tatapannya dingin dan dia berdeham. Kamu adalah asistenku, seharusnya lebih menjaga diri. Kamu juga tahu anak itu menyukai hadiah kali ini. Demi menenangkannya, aku rela berkorban banyak. Ternyata dia takut gosip tentangku akan mempengaruhinya. Kalau begitu, dia terlalu khawatir. Aku menegakkan tubuh, menyesal seharusnya tidak terlalu peduli. Seharusnya aku tidak menyerah. Liu Ruyan terdiam sejenak, menggigit bibirnya. Jika aku tidak menyerah, aku takut aku tidak bisa menahan diri untuk memindahkan Xiao Hua ke Afrika. Segitunya? Belum juga disebut, orangnya sudah datang. Saat ini, Xiao Hua berjalan mendekat sambil membawa buku catatan. Dia melirikku, lalu mengalihkan pandangannya ke Liu Ruyan di sampingku. Liu Song, lokasi acara besok mengalami kecelakaan keselamatan yang mendadak dan sedang dalam perbaikan. Jadi, departemen kami memutuskan untuk memilih salah satu dari beberapa acara yang sebelumnya tidak terpilih untuk mengajak semua orang bersenang-senang. Bagaimana menurut Anda, Liu Song? Ekspresi Liu Ruyan, yang sudah tidak terlalu baik sejak melihat Xiao Hua, menjadi semakin muram. Nada bicaranya tidak bisa dibilang baik. Coba sebutkan acara apa saja. Xiao Hua, yang tidak tahu apa-apa, juga tidak tahu di mana dia telah menyinggung bosnya. Dia menelan ludah dan bernapas. Dengan hati-hati saat menjawab, pertama, memancing. Liu Ruyan berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Ini tidak bagus, aku takut dipancing dan trauma. Xiao Hua tertegun. Lalu, bagaimana kalau berkuda? Juga tidak bagus, aku pernah ditendang dan sangat takut. Setiap dia mengatakan sesuatu, dia melirikku, aku curiga dia menyindirku. Sayangnya tidak ada bukti. Shuang Qi sudah berkeringat 2 kali lipat. Bagaimana kalau pergi bersepeda ke taman hutan? Xiao Hua tampak ketakutan. Mengucapkan opsi terakhir, Liu Ruyan berpikir sejenak, akhirnya mengangguk. Yang ini boleh. Xiao Hua menghela napas lega. Mencoret-coret sesuatu di buku catatannya, dia juga merasakan antara aku dan Liu Ruyan. Suasana yang aneh, ragu-ragu, manajer Liu, ada dia. Liu Ruyan tidak pernah memotongnya. Sebagai kolega, sebaiknya jangan menggunakan nama panggilan seperti itu. Apakah keluarganya menjual pipa air? Terlalu banyak ikut campur, tadi masih memanggilnya Xiao Hua.
Kalau begitu asisten Ji, Xiao Hua mencoba mengubah panggilannya, Liu Ruyan baru sedikit puas. Xiao Hua tidak berani bertanya lebih lanjut, menyapa dan langsung pergi, hanya tinggal aku dan Liu Ruyan berdua. Jantungku mencelos dan aku juga ingin kabur, belum sempat berdiri tanganku sudah digenggam erat. Kita bicara. Apa yang perlu dibicarakan? Jangan-jangan mau membahas soal aku mengundurkan diri? Aku juga bukannya tidak mau pergi. Harus sebegitu terburu-buru membuatku sakit, merasa kesal, aku menepis tangan istriku. Tidak jangan, aku mengantuk, mau tidur. Lalu lari dengan panik, terlalu lama tidur di mobil, aku tidak heran mengalami insomnia di malam hari. Bolak-balik, akhirnya aku mengeluarkan aromaterapi tidur yang diberikan Liu Ruyan. Baru kemudian aku mulai merasa mengantuk, keesokan paginya, aku berencana keluar untuk sarapan. Begitu keluar, aku melihat sesosok bayangan di depan pintu, itu Liu Ruyan, aku sedikit terkejut. Kenapa kamu di sini? Dia melirik ke arahku, alisnya sedikit rileks, sikapnya santai. Sepertinya suasana hatinya sedang baik, dia memberiku sarapan. Aku menunggumu di sini. Proyek tim building pagi ini adalah bersepeda, kenapa dia tidak mencari Qin Feng dan malah datang ke sini? Liu Ruyan bergumam, Menyerahkan sarapan di tanganku, sentuhan hangatnya menyebar di telapak tangan, mengusir dinginnya pagi. Tadi malam Qin Feng ada urusan mendesak dan harus pulang. Xiao Hua menyuruh orang-orang yang tidak punya pasangan untuk membentuk tim. Sekarang kita adalah rekan satu tim. Qin Feng sudah pulang, masih sempat-sempatnya membentuk tim denganku. Benar-benar tidak tahu malu. Terserah, toh nanti banyak orang, main sendiri-sendiri saja. Tapi semuanya selalu di luar dugaan. Baru sampai di taman hutan, Liu Ruyan dipanggil pergi karena sebuah panggilan telepon. Katanya kontrak perusahaan bermasalah, mitra kerja harus pergi sore ini, Liu Ruyan harus bergegas kembali untuk melihatnya sendiri. Sebelum pergi, dia 3 kali mengingatkan saya untuk berhati-hati dan tidak bertindak sendiri. Saya menyetujuinya. Akibatnya, karena kurang olahraga, saya merasa sedikit kelelahan setelah bersepeda sebentar dan ingin kembali beristirahat. Setelah menyapa rekan kerja, saya berbalik untuk kembali, sialnya melewati tikungan. Sebuah sepeda melaju, tepat bertabrakan dengan saya, kecepatan kedua belah pihak tidak terlalu cepat. Namun, sepeda tetap tidak sekeras mobil, tak berdaya kalah telak, semua anggota badan sakit. Saya merangkak untuk mengambil ponsel yang jatuh di tanah, dengan sisa tenaga mengirim pesan kepada saudara saya tertabrak. Kemudian pandangan saya menjadi gelap dan pingsan. Perlahan-lahan kembali sadar, ujung hidung saya dipenuhi bau disinfektan. Setelah akhirnya terbiasa dengan cahaya, saya melihat sekeliling, melihat duduk di sofa ruang perawatan. Liu Ruyan yang sedang memejamkan mata untuk beristirahat, bukankah dia kembali ke perusahaan? Kenapa dia ada di sini? Mungkin mendengar suara, Liu Ruyan membuka matanya, melihat saya berjuang untuk duduk. Dia berjalan ke arah saya, menghindari luka saya dan memapa saya. Bagaimana keadaanmu? Apakah ada yang tidak nyaman dimanapun? Saya bersandar di kepala tempat tidur dan menggelengkan kepala menjawab, hanya kaki dan lengan yang sedikit sakit. Liu Ruyan menghela napas lega, alisnya kembali berkerut, dokter mengatakan bahwa Anda hanya memiliki luka ringan di tubuh Anda. Dan sedikit gegar otak ringan, perlu banyak istirahat, saya ingat dengan jelas sebelum pergi. Saya sudah mengingatkan Anda untuk berhati-hati. Mengapa Anda tidak mendengarkan dan malah berjalan kembali sendirian? Pernahkah Anda berpikir, jika pelaku tidak bertanggung jawab, meninggalkan Anda sendirian di suatu tempat? Apakah Anda menunggu orang lain untuk membereskan Anda? Anda malah memarahi saya. Baru saja bangun Anda sudah mengajari saya. Apakah Anda punya hati nurani? Semakin saya menangis semakin bersemangat, tidak peduli dengan harga diri. Penuh keluhan tergantung di wajah saya, Liu Ruyan tak berdaya, mengulurkan tangan menyeka air mata di wajah saya. Tidak bisa menyeka semuanya, lalu langsung mendekat, mencium air mata saya inci demi inci. Tubuhku menegang dan lupa menangis, suaranya merendah, membawa sedikit kelembutan tanpa sadar. Aku hanya mengkhawatirkanmu, kamu tidak tahu betapa takutnya aku ketika kamu mengirim pesan kepadaku. Untuk sesaat aku ingin mundur, tetapi tangan besar di pinggangku tidak memberiku kesempatan ini, hanya bisa bertanya dengan suara kecil. Pesan apa? Liu Ruyan membuka antarmuka obrolan untukku, astaga. Pesan yang seharusnya untuk saudara malah terkirim padanya. Sepertinya aku benar-benar bodoh. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Bagaimana dengan urusan perusahaan saat kamu kembali? Mitra kerja pergi, proyek gagal dinegosiasikan. Liu Ruyan berkata dengan nada ringan. Aku sangat marah hingga ingin memukulnya. Apa kamu bodoh? Proyek sebesar itu bisa menghasilkan banyak uang. Kenapa menyerah begitu saja? Aku tidak bodoh. Aku tahu mana yang lebih penting antara kamu dan proyek itu. Dia mengangkat daguku, memaksaku untuk menatap matanya. Di mata yang biasanya tenang dan tanpa riak itu, kini tampak ada arus bawah yang bergejolak. Kamulah yang bodoh. Apa kamu masih belum mengerti perasaanku? Jantungku berdebar kencang. Aku teringat tatapannya pada Qin Feng, wajahku menjadi muram. Aku mendorongnya. Lalu, bagaimana dengan Qin Feng?
Sepertinya dia tidak menyangka aku akan menyebut namanya. Liu Ruyan mengerutkan kening. Apa hubungannya dengan dia? Aku mendengus dingin. Kamu bukannya menyukainya? Masih tidak berani mengakuinya. Aku beritahu ya. Wanita yang tidak mengerti tata krama seperti dirimu, meskipun diberikan padaku, aku pasti akan menolaknya. Liu Ruyan menatapku tajam. Siapa yang bilang aku menyukainya? Aku tertawa sinis. Kamu sendiri yang membantunya beradaptasi dengan pekerjaan, dan terus-terusan menoleh padanya. Perlu orang lain yang bilang? Dengan sendirinya sudah terlihat. Wajah Liu Ruyan sangat gelap, urat nadi di dahinya terlihat berdenyut. Dia itu adikku. Dari awal sampai sekarang, aku hanya menyukaimu seorang. Kamu dengar jelas? Ini jadi canggungnya. Aku juga tidak pernah dengar. Kamu punya adik? Tanyaku lemah. Liu Ruyan menjawab dengan ketus. Dia anak bibiku. Setelah lulus, dia membuat masalah di rumah setiap hari. Ibuku menyuruhku mencarikan pekerjaan untuknya. Kebetulan aku sedang kekurangan orang, jadi aku menyuruhnya datang ke perusahaan. Dan aku juga tidak terus-terusan menoleh padanya. Aku melihatmu, kamu berpakaian sangat tampan hari itu, kenapa aku tidak boleh melirikmu diam-diam? Liu Ruyan berbicara dengan sangat percaya diri. Sekarang giliranku yang bingung. Akan kuulangi sekali lagi. Jibota, orang yang aku sukai adalah kamu. Aku sudah menyukaimu sejak lama. Malam itu aku memang mabuk, tapi tidak sampai tidak sadar. Awalnya aku berencana untuk menyatakan perasaan padamu keesokan harinya. Tapi saat aku membuka mata, kamu sudah kabur. Dan kamu menyuruhku melupakan kejadian itu, lalu aku harus mengadu pada siapa? Susah payah aku membujukmu untuk kembali. Aku khawatir kamu akan kabur lagi, jadi aku ingin menahanmu dengan pekerjaan. Itu mengurangi beban kerjamu, tapi pekerjaanmu yang dikurangi itu tidak bisa dibiarkan terbengkalai, jadi aku terpaksa lembur untuk menyelesaikannya. Akibatnya, aku mati-matian bekerja keras untukmu, tapi kamu diam-diam mencari pekerjaan lain di belakangku. Dia menatapku dengan tatapan penuh kekecewaan. Sahabatku berbohong padaku, katanya itu memang alasan kenapa dia tidak menyatakan cintanya padaku. Aku kembali dan berpikir lama, merasa ini pasti tidak bisa dibiarkan. Aku harus meluangkan waktu untuk mengawasimu. Supaya kamu tidak melakukan hal-hal yang membuatku marah setengah mati. Kebetulan ibuku memintaku untuk mencarikan pekerjaan untuk Qin Feng. Aku akan secara pribadi membimbingnya untuk segera memahami pekerjaan. Hanya agar aku punya waktu luang setelah pulang kerja untuk menemanimu. Siapa sangka kamu akan berpikir bahwa aku menyukai Qin Feng, dan sengaja menghindariku karena ini. Aku sangat dirugikan, sungguh sangat dirugikan. Setelah dia selesai berbicara, ruangan menjadi sunyi senyap, aku duduk dengan linglung. Mencerna kata-katanya. Ternyata dia tidak berubah hati, orang yang selalu dia sukai adalah aku. Kita benar-benar bodoh, kita semua bodoh. Kalau tidak, bagaimana mungkin kita menyia-nyiakan begitu banyak waktu karena kesalahpahaman? Liu Ruyan melihat aku tidak berbicara dan menundukkan kepalanya dengan lesu. Suaranya juga merendah. Maaf. Apa aku membuatmu takut? Aku tahu kamu tidak menyukaiku, tidak apa-apa. Kamu tidak perlu bertanggung jawab padaku, tapi bisakah kamu memberiku kesempatan? Aku tidak menunggu dia selesai berbicara. Aku memeluk lehernya, menenangkan dahinya. Bahkan sebelum dia sempat bereaksi. Aku sedikit mundur dan menatap matanya. Ada sesuatu yang ingin aku akui padamu, sebenarnya hari itu bukan karena pikiranku sedang tidak jernih. Melainkan karena aku salah didiagnosis kanker. Dan kamu kebetulan menyuruhku lembur. Aku merasa kesal dan ingin membalas dendam padamu. Awalnya aku tidak ingin bertanggung jawab, tapi selama ini aku melihat dengan jelas hatiku. Liu Ruyan, aku juga menyukaimu. Jadi aku bertanggung jawab sampai akhir. Liu Ruyan sedikit tertegun. Berbalik menatapku dan tersenyum lega. Untungnya, secara kebetulan, aku dari dahi satu persatu. Mencium sampai ke sudut bibirnya. Liu Ruyan dengan cepat mengambil alih kendali, menggigit bibirku. Aku dicium sampai hampir kehabisan napas, sampai ujung bajuku ada tangan akal muncul. Aku langsung tersadar dan sedikit menjauh darinya. Kamu bilang kamu sudah lama menyukaiku. Lalu kenapa kamu masih menyuruhku lembur setiap hari? Memikirkan semua yang terjadi sebelumnya, aku sedikit kesal dan mencubitnya. Liu Ruyan meringis kesakitan sambil tersenyum, mendekat dengan wajah serius. Dulu aku sendirian terlalu lama. Aku tidak tahu bagaimana cara menyukai, hanya berpikir untuk bisa bersamamu lebih lama. Sekarang berbeda. Aku mendorongnya. Berbeda apanya? Denganmu, aku tidak lagi sendirian. Atas permintaan Liu Ruyan yang kuat, saya beristirahat di rumah selama seminggu penuh sebelum kembali bekerja. Setelah makan siang dan kembali ke kantor, Qin Feng hampir langsung menghampiriku dengan ekspresi menyedihkan. Kakak ipar yang baik, kamu tidak tahu betapa gilanya kakakku. Ternyata malam itu, Liu Ruyan dengan sukarela kalah dalam kompetisi bak. Qin Feng terus mengomel, dan Liu Ruyan mengeluarkan banyak uang untuk menenangkannya. Hadiah kompetisi tidak terlalu berharga, dan juga tidak pasti bisa menang. Qin Feng mendapat keuntungan. Namun, dia tidak menyangka bahwa Liu Ruyan sama sekali tidak melakukan bisnis yang merugi, dan kemudian menceritakan tentang
Urusan pacar sosialita Qin Feng kepada orang tuanya. Qin Feng dipanggil pulang semalaman. Dia dimarahi selama beberapa hari, dan kemudian pada hari berikutnya, Liu Ruyan sendirian dan bekerja sama denganku. Sekarang aku memikirkannya, dia benar-benar licik dan pendendam. Wanita jahat ini pasti akan membalas dendam. Kamu harus berhati-hati, jangan sampai dia memanfaatkanmu dengan mudah. Ingat, tiba-tiba suara datang dari pintu. Qin Feng lari, dan Liu Ruyan menatapnya dengan dingin. Sampai dia menghilang dari pandangan, dia berbalik ke arahku dengan alis berkerut. Jangan dengarkan dia. Aku merasa lucu dan menggodanya. Apa yang dia katakan itu fakta. Fakta apanya? Kupikir dia akhir-akhir ini kurang pekerjaan, jadi dia punya waktu untuk membicarakanku. Minggu depan, dia tetap harus dikirim dalam perjalanan dinas. Setelah beberapa saat, aku baru menyadarinya. Liu Ruyan menatap dengan tatapan dalam dan menepuk dahiku. Tanpa basa-basi, dia menyeretku pergi. Ayo, pergi ke kantor saya untuk beristirahat. Wajahku memerah dan aku menolak. Aku tidak mengantuk, tidak perlu istirahat. Liu Ruyan tidak menoleh ke belakang. Tidak mengantuk pun ikut bersamaku. Liu Ruyan masih memiliki beberapa pekerjaan yang perlu diselesaikan. Dia membawakan tablet dan menuangkan segelas air untukku. Dia menyuruhku duduk di sofa dan menonton drama. Setelah menonton satu episode, aku mulai bosan dan mulai mempelajari fungsi foto tablet. Tanpa sengaja, aku melirik album dan menemukan tangkapan layar forum. Seorang pengguna anonim mengajukan pertanyaan di atasnya. Orang yang kusukai berinisiatif tidur denganku dan pergi keesokan paginya, dan menyuruhku melupakan kejadian ini. Mengapa? Jawaban terpopuler di bagian komentar. Pasti karena teknikmu terlalu buruk, pengalaman anak laki-laki itu terlalu buruk, dan dia ingin segera melepaskan diri darimu. Masa sih? Dia tidak berpengalaman. Aku bahkan bilang akan mengajarinya langkah demi langkah. Turut berduka untukmu, saudari. Saat ini, mungkin anak laki-laki itu dan teman-temannya sudah diam-diam menertawakanmu selama setengah hari. Aku menahan sudut mulutku yang terangkat. Aku mengeluarkan ponselku dan mencari akun ini di situs web. Setelah mencari lama, akunnya ketemu, tapi postingannya hilang. Aku bisa membayangkan bagaimana Liu Ruyan saat amarahnya meledak, tampak tenang di luar namun sebenarnya sudah hancur berkeping-keping. Apa yang sedang kamu lakukan? Liu Ruyan diam-diam muncul di belakangku, membuatku kaget hingga air tumpah membasahi tubuhku. Dia menyipitkan mata, menatap tajam ke layar. Bahaya terpancar dari matanya yang sipit dan panjang. Aku pura-pura tidak peduli dan bertanya padanya. Bukankah postingannya sudah dihapus? Mengapa kamu masih menyimpan tangkapan layar ini? Liu Ruyan sudah memutari sofa, duduk di sampingku, tubuhnya menempel erat padaku, merajut dirinya sendiri. Aku tertegun, dia mendekat ke telingaku, lain kali pasti bisa lebih baik. Aku merasakan panas tubuhnya, wajahku terasa terbakar. Sebenarnya tidak perlu lebih baik lagi, ini sudah cukup bagus, bahkan sedikit terlalu bagus. Setelah hari itu, kakiku lemah sepanjang hari. Tidak cukup, dia terkekeh pelan. Dia membungkuk, mencubit daguku, dan menunduk, menciumku dengan basah. Memaksanya berbisik dengan napas tersengal di telingaku, "Asisten Ji. Aku lihat bajumu basah semua. Mau ku bantu melepaskannya?" Aku merasa pernah mendengar perkataan ini di suatu tempat. Tidak sempat bersuara, aku buru-buru menghentikan tangan di tubuhku. Tidak boleh. Sayang sekali, itu tidak berguna sama sekali. Ada, kamu sendiri yang bilang harus bertanggung jawab sampai akhir. Kamu bertanggung jawab padaku, aku bertanggung jawab sampai akhir. Di luar rumah, matahari bersinar cerah. Di dalam rumah, badai mengamuk. Setahun kemudian, aku dan Liu Ruyan menikah. Pada hari pengambilan surat nikah, hujan deras turun dari langit. Tetesan hujan jatuh bersama angin, enggan berhenti. Liu Ruyan menerjang hujan untuk mengambil mobil. Aku berdiri di depan kantor catatan sipil menunggu. Tak lama kemudian, dia memayungi dirinya dengan payung hitam, melewati awan tebal. Sosoknya berangsur-angsur menjadi jelas dalam pandanganku. Dia menatapku, menutup matanya dengan tenang dan lembut, lalu mengulurkan tangannya padaku. "Suamiku, ayo pulang." Aku pikir, jika suatu hari nanti aku menghadapi kekerasan yang tidak bisa kulawan, aku tidak perlu lagi panik. Akan selalu ada seseorang yang melindungiku dari badai. Maka, aku mulai bersyukur atas panjangnya usia. Tamat. Cerita sudah tamat ya, teman-teman. Mohon like-nya. Mohon ikuti. Akun ini akan terus mengupdate novel dan komik.